إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وعنئم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنب بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون، فقد فاز المتقون. تقوى إله العالمين فإنها عز وحرز في الدنا والمرجع، فيها غنى الدارين فاستمسك بها والزم، تنل ما تشتهيه وتدعي. فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun dabbah kecuali dijamin rezekinya. Dabbah, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim, maknanya adalah hewan yang berjalan dengan perutnya. Kalau hewan yang berjalan dengan perutnya saja, yang terlihatnya hina, itu pun diberikan rezeki dari semenjak dia dihidupkan sampai dia dimatikan, maka terlebih lagi manusia, makhluk mulia dibandingkan makhluk-makhluk lainnya, tentu sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kata Al-Imam Al-Ghazali, seandainya kita tidak tahu di mana letak rezeki kita berada, maka rezeki kita tahu di mana kita berada. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya kita lari dari rezeki kita sebagaimana kita lari dari kematian, maka sesungguhnya rezeki itu akan mengejar kita sebagaimana kematian mengejar kita. Lau anna bani Adam harwa min rizqihi kama yahrubu minal maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut. Kalau kita lari, kalau kita takut dengan rezeki akan menghampiri kita meskipun kita lari daripadanya, sebagaimana kita takut menghadapi kematian. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita bertanya-tanya, bagaimana dapat menyeimbangkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat? Ada sebuah kaidah dalam Islam agar work-life balance, hidup seimbang antara dunia dan akhirat, antara perkara pekerjaan dengan perkara ilmu agama. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Bekerjalah dengan penuh profesional, dengan penuh kontributivitas, dengan penuh keyakinan bahwa engkau akan hidup selamanya. Dan bekerjalah dalam perkara akhirat, beribadahlah, sujudlah, salatlah, seolah-olah engkau akan mati besok. Ini dua prinsip yang mana meyakinkan kita bahwa dalam perkara apapun hendaknya seorang maksimal. Ketika bekerja dia maksimal, ketika sholat dia maksimal, ketika ngaji dia maksimal, ketika disuruh oleh atasan dalam berbuat kebaikan yang merupakan job desk-nya, itu merupakan pekerjaan yang harus dilakukan secara maksimal juga. Artinya seorang yang beriman dia maksimal dalam segala aspek, tidak berat sebelah. Oleh karenanya tatkala panggilan azan, seorang yang beriman yang maksimal dalam menjalankan perintah Allah, maka dia akan datang ke masjid melakukan salat wajib. Itulah di antara patokan daripada muslim yang kontributif profesional. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini adalah tentang skala prioritas. Tinggal kita pilih saja yang mana yang ingin kita prioritaskan. Karena hakikatnya kita semua adalah hamba.
Kita semua adalah budak. Tinggal pilih saja. Mau menjadi budaknya Allah atau budaknya perut kita. Mau menjadi budaknya Allah atau budaknya hawa nafsu kita. Mau jadi budaknya Allah atau hanya menjadi budaknya atasan kita. Kita hanya tinggal pilih skala prioritas saja. Oleh karena itu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Infitar, "Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat." Manusia itu tahu apa yang diutamakan dan apa yang akan diakhirkan. Dia tahu semua skala prioritasnya dan kita akan diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan skala prioritas kita. Apabila skala prioritas kita Allah, maka Allah juga akan mengutamakan kita. Sebaliknya, kalau Allah yang diakhirkan, prioritasnya diakhirkan, maka jangan sampai kita justru diakhirkan nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak hari ini berita gulir berganti. Berita sana sini yang kita baca. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika hendak memuliakan seorang, Allah mudah saja melakukan hal itu dengan berjuta macam cara. Begitu pula Allah tatkala ingin menghinakan seseorang, mudah bagi Allah untuk menghinakannya dalam waktu sekejap mata dengan berjuta macam cara. Kita lihat banyak orang sudah punya berbagai macam ajudan, tapi dengan waktu sedetik saja Allah hinakan dia. Banyak orang yang mungkin sekarang bukan siapa-siapa, tapi di masa depan kita akan lihat dia dihormati oleh banyak orang dan juga dihormati oleh para malaikat karena amalnya ikhlas. Kita tidak tahu siapa di antara kita yang paling bertakwa pada saat ini. Berdirinya khatib di sini bukan berarti khatib adalah orang yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib hambanya, sehingga di antara kita tidak ada yang tahu siapa di antara kita yang paling ikhlas. Tidak ada di antara kita yang tahu siapa yang paling bertakwa. Karena ketakwaan, karena keikhlasan yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, balasan bagi orang-orang bertakwa adalah surga. Surga di mana tempat kita merindukannya. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak merindukan surga. Karena ia adalah tempat kembali orang-orang yang beriman. Jannatu 'adnin fa innaha mukhayyam. Sebagaimana kata Ibnu Al-Qayyim dalam Nuniyahnya, sesungguhnya seorang yang beriman dia bekerja pada saat ini untuk kembali pulang. Sebagaimana kita pada saat ini bekerja untuk kita bawa ketika kita cuti nanti. Begitu pula orang beriman. Kita bekerja untuk membawa bekal sebanyak-banyaknya untuk kembali pulang ke rumah asal kita, ke kampung halaman asal kita, ke kampung halaman bapak moyang kita, yakni Adam alaihi salam. Oleh karenanya yang bekerja dengan penuh ketaatan, dengan penuh kecukupan, yang mana ia bekerja sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak meninggalkan apa yang Allah perintahkan dan selalu menghindari apa yang Allah larangkan, pasti ia akan kembali ke tempatnya, yaitu surga Firdaus. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الحمد لله الخالق الوجود من العدم وجاعل النور من الظلم ومخرج الصبر من الألم، فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم، ونصلي ونسلم على رسوله الأكرم ذي شرف الأشم ونور الأتم وكمال نبينا والخاتم سيد ولد آدم الذي بشر به عيسى بن مريم ولعل بعثته إبراهيم عليه السلام حين كان يرفع قعيد بيت الله المحرم. وبعد، فقال تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وزد وبارك وعنهم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته
ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. قيموا الصلاة.